Halo guys, bicara soal presiden kita lagi nih, Prabowo Subianto. Ternyata Pak Prabowo ini bukan hanya jenderal TNI yang lebih TNI dari TNI, tapi juga orang yang paling nasionalis di negara kita ini. Bahkan kalau dadanya dibelah yang keluar merah putih. Ya ini yang dikatakan beliau kemarin ya. Ah, banyak kita baca kata-kata bijak atau orang-orang pintar, orang-orang bijak berkata bahwa kita tidak bisa menilai orang dari perkataannya, tapi dari apa yang telah dilakukannya. Jadi nilailah orang itu dari perbuatannya, bukan dari perkataannya. Nah, maka mari kita coba lihat, kita coba nilai apa yang telah dikerjakan Pak Prabowo selama 6 bulan menjadi presiden ini. Kinerjanya seperti ini. Nah, sementara itu ketika disinggung soal undang-undang perampasan aset koruptor, ya jawabannya ya memang kita tega kalau anak-anaknya menderita, ya, anak-anak koruptor ini maksudnya ya, kalau hartanya dirampas, asetnya dirampas, lalu anak-anaknya jadi menderita, apa kita tega? Ya, sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional kita, Opung Luhut bilang dolar yang tembus 17.000 ya masih normal-normal aja. Ya mungkin karena beliau ya pegangnya cuma dolar kali ya, nggak tahu juga sih ya. Nah, ada lagi pernyataan yang menarik nih soal kemarin ya, yaitu pernyataan Presiden kita Prabowo Subianto soal rencana menghapus kuota impor. Nah, di satu sisi rencana ini terdengar seperti langkah besar untuk membuka pasar gitu dan mempermudah pengusaha. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lah ya, kebijakan ini punya banyak lubang yang bisa jadi bumerang buat ekonomi nasional. Misalnya begini, kalau kita bicara soal petani lokal nih, siapa yang mikirin petani lokal nih? Karena begini, kalau kuota impor dihapus, ini produk luar ya yang murah dan efisien, ini bakal membanjiri pasar Indonesia. Petani kecil yang selama ini sudah susah payah bertahan, ini bakal makin terjepit. Bayangin aja, beras atau gula impor dari negara lain yang produksinya jauh lebih murah ini bakal menghancurkan pasar lokal pastinya. Nah, jadi bukannya memperkuat sektor pertanian, kebijakan ini malah akan tampak seperti melempar handuk gitu, atau seperti menyerah begitu saja pada produk luar negeri. Padahal ya negara Indonesia ini kan negara agraris ya. Kalau petani lokal nggak dilindungi, gimana kita mau ngomong soal kemandirian pangan? Jadi ini bukan soal ekonomi semata sih, tapi juga soal harga diri bangsa. Katanya paling nasionalis. Nah, lalu kalau kita bicara soal pasar bebas ya dan monopoli yang terselubung, pernyataan Pak Prabowo tentang penghapusan kuota impor ini bakal membuat pasar lebih bebas dan adil, begitu katanya. Tapi wait, tunggu dulu. Ini beneran adil atau adil buat siapa? Karena perusahaan besar dan importir yang kaya raya pasti akan senyum-senyum lebar. Karena mereka punya modal besar buat mendominasi pasar. Sementara itu pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM gitu, ya cuma bisa gigit jari karena mereka nggak punya daya saing yang sepadan tentunya. Ya jadi tanpa aturan main yang jelas, kebijakan ini malah bisa menciptakan monopoli baru. Perusahaan multinasional atau importir besar ini bakal menguasai pasar, sementara UKM lokal cuma jadi ya, penonton saja. Jadi siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kebijakan ini? Rakyat kecil? Kayaknya sih enggak ya. Nah, lalu berikutnya kalau kita bicara soal ketergantungan impor, ya saya rasa menghapus kuota impor ini seperti mengajarkan kita buat makin malas untuk membuat produk sendiri. Ya kenapa harus repot-repot produksi kalau bisa import barang murah? Nah tapi masalahnya adalah ketergantungan pada impor ini sangat berbahaya. Karena kalau kita terlalu bergantung sama produk impor, produk luar negeri, maka ekonomi kita bakal gampang goyah. Jadi jika ada krisis global atau
perubahan kebijakan dari negara lain gitu, maka negara kita akan goyah. Contohnya saja soal pandemi COVID kemarin ya. Banyak negara menahan ekspor produk vital mereka buat kebutuhan domestik. Nah, kalau kita terlalu bergantung pada impor, apa jadinya kalau tiba-tiba pasokan berhenti? Nah, jadi saya rasa ini bukannya membangun ketahanan ekonomi, tapi kebijakan ini malah membuat Indonesia jadi konsumen abadi gitu. Jadi apa memang ini visi besar ke depan bangsa dan negara kita ke depannya? Ya saya rasa ini adalah kebijakan setengah matang ya yang dikeluarkan tanpa rencana yang jelas gitu ya, seperti biasa aja. Jadi yang bikin gemes adalah pernyataan Prabowo ini terkesan yang nggak ada detailnya gitu lah. Oke lah, kuota import mau dihapus, tapi langkah selanjutnya apa? Apakah akan ada regulasi baru untuk melindungi pelaku usaha lokal? Apakah ada program subsidi atau insentif gitu buat petani dan UKM supaya mereka bisa ikut bersaing? Nah, sayangnya semua ini belum ada penjelasannya, belum dijelaskan secara konkret. Jadi kebijakan besar seperti ini nggak bisa cuma hanya sekedar asal lempar ide tanpa kajian mendalam dan solusi yang nyata gitu. Kalau cuma sekedar wacana tanpa perencanaan matang, ya dampaknya kan bisa malah bikin chaos di lapangan. Dan yang paling menyedihkan sih menurut saya dari wacana ini adalah kok kesannya pemerintah nggak benar-benar mendengar suara rakyat kecil ya, terutama petani dan pelaku usaha lokal yang selama ini berharap perlindungan dari pemerintah. Kebijakan seperti ini seolah-olah hanya memihak segelintir kelompok atau sekelompok besar yang punya akses ke modal dan jaringan internasional. Padahal rakyat kecil adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau mereka dibiarkan kalah bersaing dengan produk impor yang murah, lalu siapa yang akan menjaga stabilitas ekonomi domestik kita? Jadi ya saya rasa rencana Prabowo untuk menghapus kuota impor ini mungkin memang terlihat progresif lah di permukaan, tapi sebenarnya penuh resiko besar yang bisa merugikan banyak pihak, terutama rakyat kecil. Jadi saya rasa bukannya membuka keran impor lebar-lebar, pemerintah ini seharusnya fokus pada penguatan sektor lokal. Jadi tingkatkan produktivitas petani, beri insentif buat UKM, dan bangun infrastruktur yang mendukung kemandirian nasional. Karena kalau kebijakan seperti ini dipaksakan tanpa persiapan matang, ya jangan kaget kalau hasilnya malah jadi bencana buat ekonomi nasional. Salam.